wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 ya. Bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Susanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat ya. Acara secara kopi hangat ini membahas sebuah topik terkait masalah penyakit autoimun ya, penyakit autoimun dengan seluk-beluknya. Topik akan berganti setiap minggunya dan nanti silakan ikut bergabung, silakan ikut join ya. Nantinya akan boleh memberikan usul, saran, masukan ya terkait masalah topik. Sebelumnya seperti biasa akan saya sapa dulu nih dari Facebook, YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya, dan Instagram-nya. Selamat pagi semuanya ya, semangat pagi. Dan juga ini dari Alergi Imunologi Internit Solo nih, selamat pagi, semangat pagi semuanya ya. Ini memang kalau dilihat kasus ya, kasus COVID-19 ini sebenarnya sudah ya memang jarang, tetapi tetap kita masih harus waspada ya, tetap harus waspada dalam artian apapun ya, tetap kita harus 5M ya, tetap 5M tetap dijaga. Memakai masker dengan benar, kemudian mencuci tangan, ya, menjaga jarak, dan kemudian menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi, ya. Walaupun memang nantinya kayaknya ini ada naga-naganya nanti memang boleh untuk mudik, tetapi ada syaratnya ya. Vaksinasi, salah satu program pemerintah yang wajib kita jalankan dan kita dukung ya, vaksinasi ini. Vaksinasi sudah nyampe ke booster ya, alhamdulillah untuk yang 3 kali, sehingga harapannya dengan vaksinasi yang 3 kali ini tubuh akan jadi lebih mampu untuk menahan ataupun biar tidak terkena infeksi COVID-19 ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik ya yang sangat luar biasa dengan narasumber juga yang sangat luar biasa. Tapi tetap topik ini tidak terlepas dari penyakit autoimun ya. Pagi ini kita akan bahas autoimun yang ada di saluran pencernaan kita ya, dari usus ya, dari usus besar ya, dari usus dan usus semuanya nih ya, pencernaan, pokoknya itu saluran pencernaan. Dengan narasumber karena memang dari bidangnya ini nanti kita hadirkan narasumber yang kompeten ya di bidangnya juga. Beliau adalah seorang spesialis bedah digestif atau di saluran pencernaan. Nanti lebih lanjut bisa kita tanya beliaunya ini ya. Beliaunya ini sebenarnya sih seorang yang kayaknya sih juga sebenarnya bisa pinter olahraga, pinter nari atau masak juga enggak tahu. Nanti yang kuliner pasti ya. Sepedaan olahraganya apa ya. Oke, kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah seorang spesialis bedah digestif. Ya memang sekarang kan pakai masker, jadi nggak bisa begitu lihat ya. Sebenarnya wajahnya seperti apa, tapi nanti bisa dilihat di wajah ini ya, yang ada di flyer ini ya. Ini beliau seorang dokter spesialis bedah, Dokter Anung ya. Ini kalau panjangnya Anung Noto Nugroho, tapi Dokter Anung. Selamat pagi Dokter Anung. Selamat pagi Dokter. Pagi ya, oke. Sehat-sehat terus ya dok. Sehat. Iya ya, oke. Ini memang kita pada pagi hari ini kita ya secerah di luar juga udaranya juga ini Sobat Muardi yang penyintas autoimun ya, ini udaranya juga. Tapi kadang kalau kayak gini terang, sore udah gelap lagi ya. Lagi. Gimana cara menjaga kondisi ini, sehat terus nih Sob? Sehat. Selama puasa tetap olahraga. Itu olahraga ya. Ya. Ini beliaunya walaupun ya alhamdulillah kita insya Allah sih puasa ini beliaunya tetap masih melakukan olahraga dan juga melakukan operasi ya, tindakan operasi tetap jalan terus ya. Jadi memang enggak ada ini istilahnya, oh ini baru puasa nih, males capek nih. Nggak ada. Nggak ada berhentinya. Ada berhentinya. Seperti itu ya. Dokter Anung, ini mungkin disapa dulu dok. Jadi mungkin Sobat Muardi dan penyintas autoimun dulu Dokter Anung pernah kita hadirkan ya di acara ini ya. Tetapi ini nggak ada salahnya, mungkin Dokter Anung disapa dulu dok. Ini dari Sobat Muardi dan penyintas autoimun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Semangat, tetap sehat pada sahabat Muardi semua dan penyintas autoimun.
Terima kasih atas undangan yang kedua ya dok ya. Iya, itu ini. Pada pagi hari ini kita mau ngobrolin masalah saluran pencernaan. Okay? Iya, betul sekali. Jadi ini beliau seorang spesialis bedah ya, digestif saluran pencernaan ya, Dr. Anung Noto Nugroho. Nanti bisa Sobat Mati dan penyintas autoimun bisa menyampaikan pertanyaan ya terkait masalah topik ini nanti ya dok. Ya. Nah, ini kan kita akan bahas topiknya juga aneh nih ini. Baca kalau mengenal IBD ya. Dulunya kalau kita anak kecil kan ABC gitu ya. Ini ibu, ini budi ya. Ini IBD ya, ini IBD ya. Benar. Dok, ini terkait masalah IBD mungkin Dokter Anu bisa menyampaikan dulu nih sekedar awalan untuk yang Sobat Mati maupun penyintas autoimun. Sebenarnya IBD itu apa sih kan gitu? Kepanjangannya apa, terus bagaimana, kan harus biar tahu nih dok. Silakan dok. IBD itu inflammatory bowel disease, artinya penyakit peradangan pada usus. Penyakit peradangan pada usus itu bisa di usus halus, juga di usus besar. Memang kasusnya kalau dari berbagai penelitian terutama di Indonesia, data yang ada dari 1.500 kasus yang dilakukan tindakan teropong usus di RSCM itu kurang lebih 147 orang yang menderita penyakit peradangan usus. Kemudian lebih dominan ke wanita daripada pria ya. Dan gejalanya yang harus diwaspadai terutama ini adalah buang air besar yang berdarah, ada darahnya gitu. Kemudian perasaan tidak nyaman di perut, serta adanya gangguan kayak kelelahan gitu loh. Jadi pasien tuh merasa nggak nyaman, mudah lelah. Yeah. Yang harus diperhatikan bagaimanapun juga kewaspadaan kita, apakah ini hanya sekadar peradangan ataupun juga ada kansernya yang itu yang jadi masalah. Nanti terapi maupun manajemen dan tata laksananya juga akan jelas berbeda gitu. Ya, jadi ini IBD tadi memang suatu peradangan ya di saluran pencernaan ya, bisa usus halus, usus besar ya. Jadi nanti memang dan ternyata memang kasusnya sebenarnya untuk yang di Muardi sendiri gimana dok? Belum ini ya, Solo, kasus Solo di Solo gimana nih? Kalau di Solo data secara pasti angka-angkanya belum keluar nih dok. Tetapi jelas ada. Jelas ada ya, memang jelas kita ada, memang pasti ada dan tadi ada data yang ada di RSCM sekitaran 10% ya. Ya 10%. 10% itu termasuk tinggi ya, karena memang kasus untuk di suatu epidemiologi itu 10% kan angka yang tinggi, termasuk tinggi juga ya. Karena kan kerap, berarti kan sering sebenarnya didapatkan ya. Ya. Dok, ini mungkin bisa diulang lagi nih gejalanya yang khas sebenarnya selain tadi ada darah terus sampai mungkin ada gejala-gejala kadang kan seperti ini. Masyarakat kadang wah saya itu sakit IBD enggak sih dok? Nah, karena kan keluhan saya kok BAB saya kok jadinya susah buang air besar atau malah harus diare kan gitu gimana nih? Mungkin bisa diulang ini untuk yang Sobat Mati dan penyintas autoimun nih. Yang jelas pasien merasa tidak nyaman dengan perutnya, diare yang kronis. Artinya kalau diare 1 hari, 2 hari dikasih obat anti diare sembuh, ya belum tentu mengarah ke sana. Tapi kalau sudah berbulan-bulan dikasih obat kok nggak sembuh-sembuh, nah ini harus diwaspadai. Kemudian karena adanya diare tentunya berat badan dari pasien juga akan turun ya. Karena proses penyerapan nutrisi juga akan terganggu. Kemudian juga disertai selain diare itu perdarahannya, perdarahan waktu buang air besar itu yang utama itu dok. Oke. Jadi memang yang perlu diwaspadai ya Sobat Mati dan penyintas autoimun yang terutama ini penyintas autoimun itu bahwasanya kalau ada diare dengan diobati yang standar-standar biasa kok nggak sembuh-sembuh itu tetap harus diwaspadai ya. Segera mungkin kontrol ya, kontrol. Jadi jangan diabaikan ya dok. Jangan terus dianggap sebagai sesuatu yang mudah, gampang gitu ya dok. Karena ini memang diwaspadai nanti tahu-tahu malah itu suatu kondisi IBD ini ya. Dok, lah ini IBD ini sebenarnya sih penyakitnya apa saja sih kan mungkin Sobat Mati dan penyintas autoimun biar tahu IBD itu apa sih isinya? Ya, jadi penyakit peradangan usus ini kalau secara garis besar itu ada 2 dok. Namanya Crohn sama ulcerative colitis. Kalau Crohn itu
Jadi saluran pencernaan kita itu kan dari mulut sampai anus ya, sampai dubur ya. Nah, kalau yang namanya Crohn itu biasanya terjadi di seluruh saluran pencernaan. Tapi kalau ulceratif colitis itu hanya terjadi di usus besar. Itu perbedaannya itu. Kemudian antara gejalanya mirip-mirip dok. Nah itu diperlukan tindakan teropong ya nantinya untuk dilakukan namanya biopsi. Nah dari hasil biopsi itu kita bisa menentukan apakah ini Crohn atau ini ulceratif colitis. Penyakit ini kan penyakit autoimun ya dok. Jadi sebabnya apa itu sampai sekarang kita masih misteri. Jadi terapinya juga bukan terapi kuratif, artinya terapi yang menyembuhkan, tetapi bagaimana kita menghindari gitu loh. Menghindari dari terkena dari IBD ini, inflammatory bowel disease. Ini, ya, jadi memang seperti itu ya, sobat mati penyintas autoimun. Ini paling tadi ada 2 ya, jadi memang yang terkenal ada Crohn's dan ulceratif, ya colitis ulceratif ya. Jadi itu gejalanya sih semua hampir mirip semuanya tadi sampaikan Dokter Anung. Tapi kan gini dok, kalau misalnya ya, ini kan orang juga takut ya, misalnya takut kan dia, wah ini berarti kan harus diteropong nih ya, teropong lihat dubur ya, naik itu ya. Nah, terus kira-kira nanti kalau selain diteropong itu kira-kira biar bisa tahu dok, kalau saya juga takut diteropong kan gitu kadang, atau mah harus teropong ini? Ya golden standar tetap teropong. Jadi ya, kamera kita masukkan ke dalam dubur kita bisa melihat real time. Nah, jadi real time apa yang ada di dalam namanya mukosa ataupun lapisan dalamnya usus itu kelihatan. Ya memang kalau takut memang ada pemeriksaan lain seperti colon in lobe ataupun barium enema, tetapi itu bukan pemeriksaan yang standar. Tapi kalau teropong ini kita bisa mengambil jaringannya dok. Kalau pakai radiologis kan kita nggak bisa ngambil. Iya. Gitu. Bedanya itu. Terus tetap sekarang nanti perlu dibiopsi juga dok ya? Ya harus biopsi. Juga. Jadi apapun ya, sobat mati penyintas autoimun nggak usah takut. Itu kan nanti kan tetap dilakukan anestesi ya, pembiusan kan ya sama. Jadi nggak usah takut. Nanti tahu-tahu sudah selesai kan gitu dok ya? Tidur maksudnya. Tidur. Nggak sakit. Ya, oke, dari Instagram dulu, dari atas Mbak, dari Instagram atas Muardi. Jadi udah ada banyak yang mau tanya, kita sapa dulu dari atas ya. Ini yang udah bergabung nih ya, yang bergabung, terima kasih yang udah bergabung ya. Ini mulai dari tadi Mbak, tadi apa? Arif tadi ya. Itu narasumbernya, itu temannya kali ya? Teman. Ya, dari Widifal ya. Dok, ini bagaimana nih beda gejala IBD dan celiac disease nih jika mengkonsumsi produk gluten? Dan maaf, apakah BAB yang di style lendir pasti karena IBD nih? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Iya, ini pertanyaannya bagus nih, kayaknya orang medis juga nih. Iya, Jadi kalau IBD itu pasien dominan ke arah diarenya, diare yang sifatnya kronis, kemudian terjadi perdarahan, ya, kemudian rasa tidak nyaman di perut, yang harus diwaspadai tadi dok. Tetap kalau ada gejala-gejala seperti itu, kita harus tetap, ini ke arah cancer atau enggak. Nah, kalau ke arah cancer nanti kan terapi maupun tindakannya juga akan lain. Ya. Kemudian kalau itu berlendir, BAB kita itu berlendir, pasti IBD atau bukan. Tetap harus dilakukan tindakan namanya biopsi untuk menentukan apakah ini inflammatory bowel disease atau bukan. Jadi lendir itu, jadi mukosa usus kita itu tetap menghasilkan namanya lendir. Orang normal, orang nggak normal tetap ada lendir karena dia pelumas. Nah, untuk melumasi cairan ataupun makanan ya kan. Kemudian apakah pasti kalau berlendir itu IBD? Ya belum tentu. Tetap golden standar kita tetap adalah kolonoskopi ataupun teropong usus. Iya, jadi itu ya. Iya. Jadi memang untuk kalau pasti enggak pasti, tetap tadi harus dievaluasi ya. Tetap apapun dengan di kolonoskopi dok ya, dengan diteropong lewat bawah itu paling sebagai terapi baku emas ya untuk sampai sekarang. Dan tadi untuk yang ini, sebentar, untuk yang gluten ini ya saya tambahkan juga, untuk yang gluten ini di fall ya.
Jadi hati-hati untuk yang celiac kan memang tidak boleh dengan gluten ya. Jadi apapun kalau konsumsi gluten dia akan memperburuk kondisi ya. Jadi hindari gluten. Jadi satu-satunya yang tidak boleh kena gluten ya celiac disease ini, penyakit celiac ya. Cuman kalau IBD sebenarnya kalau tanya gluten masih boleh ya, sebenarnya boleh. Tetapi tetap disarankan adalah jumlahnya, porsinya, dan nanti dicoba sedikit-sedikit dulu. Kalau memang belum terbukti ada alergi terhadap gluten sih masih boleh, tetapi jangan banyak-banyak, tidak boleh berlebihan. Kalau yang celiac itu memang kontraindikasi yang tidak boleh sama sekali, jangan kena gluten ya. Jadi itu kalau untuk yang gluten, terkait masalah gluten ya, we default tadi. Terus kemudian dari bawahnya ini dari Instagram ini dari Aliana Ufali ya. Dok mau tanya nih, kalau perut mudah kembung nih dan diare, apa itu juga termasuk penyakit autoimun saluran pencernaan? Nah, ini. Ya. Dari Aliana Ufali ya. Yeah. Kalau mudah kembung dan diare, apakah termasuk autoimun saluran pencernaan? Bisa ya, bisa tidak. Kembung misalnya kita kelelahan, kurang makan, kembung itu bisa. Diare habis makan yang pedes-pedes itu juga bisa. Jadi tetap periksa dulu ke dokter, kemudian kita lakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang, dan tetap golden standardnya adalah teropong usus. Tapi memang gejala-gejala yang utama dari IBD ya diare, tapi diarenya yang sifatnya adalah diare yang kronis, jadi terus menerus diarenya. Iya betul, Aliana Ufali ya. Jadi memang bisa memang bagian dari itu, tapi bisa juga bukan ya. Seperti kita ya dok ya, kalau tidak terbiasa kehujanan aja kembung perutnya, ya kan. Terus tidak terbiasa kena kipas beberapa jam aja kembung. Seperti itu. Jadi belum tentu ya. Terus yang ada lain, ada belum ya. Jadi gini dok, untuk yang masalah IBD ini terkait masalah Crohn's ya, terkait masalah colitis ini kan orang kan kalau kena itu mesti asumsinya gini, dok sebenarnya ini nanti itu bisa sembuh enggak toh? Nah, gitu ya. Benar itu mesti tanya. Ya, jadi penyakit ini adalah autoimun dok. Jadi penyakit yang memang berasal dari kalau autoimun itu kan dari dirinya sendiri, pertahanan dirinya sendiri. Jadi bisa sembuh atau tidak. Jadi kalau di referensi dikatakan tidak bisa sembuh, ya. Tetapi adalah bagaimana menjaga kita biar tidak terkena. Misalnya dengan pola diet yang katakanlah kalau lagi kena ya nggak boleh yang high fiber, yang tinggi serat, yang pedes-pedes, yang berlemak, gluten termasuk tadi, ya. Terus yang susu semuanya. Jadi kita hindari. Jadi kita kalau autoimun misalnya alergi itu kan kita menghindari yang membuat kita menjadi alergi, kita sendiri. Orang lain tidak, belum tentu buat kita. Jadi kita ya waspada terhadap pemicu terjadinya serangan IBD itu dok. Nah kemudian apa perlu tindakan terapi lanjut? Misalnya IBD diperlukan pembedahan itu jika sudah terjadi komplikasi. Nah komplikasi dari IBD ini terutama adalah kalau itu sudah terjadi kebocoran usus misalnya gitu ya, karena proses peradangan yang terus menerus kemudian bisa menyebabkan bolong ususnya. Nah itu baru kita lakukan tindakan terapi pembedahan. Nah terapi pembedahannya apa itu macam-macam, tergantung letak bolongnya di mana, apakah bisa disambung atau tidak, apakah hanya mengenai, karena usus itu kan panjang ya dok ya, hanya usus bagian usus apa seluruh usus. Nah, kalau udah seluruh usus kena kemudian udah parah, usahanya memang harus dipotong ya harus kita potong gitu. Dari tempat apakah ada tempat untuk dilakukan pemotongan usus ya ada, tetapi ada indikasinya. Ya. Jadi itu ya, memang namanya tetap harus memang kontrol ya. Saya setuju juga bahwasanya kalau autoimun memang tidak ada istilahnya sembuh, tetapi adanya ya ada istilah yang mengatakan remisi atau terkontrol, jadi seperti itu ya. Itu pun nanti ya ini dok, nah nanti kalau itu perlu dengan ini enggak dok, misalnya pengobatan itu berarti dia harus butuh jangka panjang atau gimana dok? Ya, kalau sudah tegak
habis teropong udah tegak, oh ini ulcerative colitis ataupun itu Crohn disease, nah berarti kan perlu memang terapinya adalah terapi konservatif dulu, artinya dengan obat-obatan kayak steroid, kemudian obat biological agent itu kan ada juga, kemudian perlu pengobatannya juga waktu cukup lama, bisa 6 sampai 9 bulan. Nah, nanti dievaluasi lagi dok dengan teropong usus lagi, masuk lagi, dievaluasi mukosanya, ada proses penyembuhan atau tidak gitu. Betul, jadi seperti itu ya, hati-hati ya. Silakan ya untuk yang Sobat Umati, silakan bergabung dan silakan bisa mengajukan pertanyaan. Ini biasanya kan Dokter Anung ya, jadi ini kalau acara Sains Kopi Hangat ini kita tunggu nih dari mana ini suara dari Aceh Medan ini belum keluar nih, Aceh Medan ya, Sumatera sampai Kalimantan ya, Papua, Maluku ya, Singapura, Malaysia ya, Taiwan. Dari Magetan hadir ini dari Facebooknya dulu nih, udah banyak sekali pertanyaan nih. Nanti pokoknya Dokter Anu harus jawab banyak sekali pokoknya. Sampai jam 3 sore nanti soalnya. Namaku ya. Dok, bagaimana nih beda IBD dan IBS ini dok dari gejalanya nih? Ini orang anu ya. Maaf dok, tekstur diare yang dimaksud apakah cair seperti air atau bagaimana? Terima kasih ini. Gimana dok? Ya. Apa beda IBD sama IBS? Ini kayak pertanyaan ujian ini jadinya. Ini mau diuji. Ya, IBD belum tentu IBS, tapi kalau membedanya gimana? Tetap kita golden standard itu tadi dok. Iya. Kita memakai namanya kolonoskopi, teropong usus dan biopsi itu untuk penegakan diagnostik. Jadi IBD itu IBS itu irritable bowel syndrome. Ya, gejalanya mirip dengan IBD, tapi kalau IBD itu sudah melibatkan autoimun, nantinya alergi tadi. Jadi bedanya dengan IBS itu. Kemudian gejalanya ya mirip saja. Biasanya gejala di saluran pencernaan itu kan diare yang sifatnya kronis, kemudian rasa tidak nyaman, tidak comfort di perutnya. Apa tekstur apa untuk? Teksturnya ini, tekstur diare yang dimaksud apakah cair seperti air atau bagaimana nih? Maksudnya diare ini itu ya, namanya, air, kayak air atau gimana nih? Ya. Namanya gangguan pencernaan, biasanya terjadi diare. Kalau diare itu jumlah cairan yang harusnya terserap oleh tubuh, dia lewat-lewat saja. Jadi tentunya akan lebih cair dibandingkan dengan yang normal ya dok ya. Yeah, diare itu kan secara frekuensi, kemudian kontennya juga akan lebih banyak air, karena airnya harus terserap. Karena mukosa ususnya tidak bisa menyerap, jadinya airnya di fesesnya yang keluar itu. Nah, itu. Ya. Itu ya namaku ya. Jadi untuk yang semua di penyintas autoimun tadi bedanya ya IBD, IBS ya. Sebenarnya satunya emang satu intinya kan kalau ya mungkin kalau yang khasnya mungkin IBD udah struktur organnya udah rusak ya kelihatan ya. Kalau mungkin IBS juga salah satunya kemungkinan besar ya belum serusak, belum mengalami kerusakan secara anatomi seperti IBD ya. Tapi memang kalau IBS tadi juga saya tambahkan terkait juga masalah psikologis pasien juga bermasalah ini. Kalau IBD mungkin tidak, ya ada juga sih, tapi memang IBS dominannya itu. Tapi ya dari Marlia Tuandika, ya Tegal hadir. Ya selamat pagi Tegal ya. Ini dari Mbak Winarsi dulu ya, nanti terus kemudian dari Instagram banyak sekali tuh. Dari Mbak Winarsi ya, selamat pagi ya. Wassalamualaikum, waalaikumsalam ya Dokter Agus dan Dokter Anung. Ini saya penyintas autoimun dok dengan berbagai jenis. Saya penderita IBD juga nih sudah masuk 3 tahun dan pengobatan rutin. Saya juga ada gastritis, sudah erosi parah. Saya sudah kolonoskopi 5 kali, endoskopi 4 kali, 9 kali. Atas bawah nih. IBD saya saat ini lagi flare dok dengan BAB yang enggak beraturan. Kadang konstipasi, sebulan sudah dikasih pencahar tapi tetap enggak mau BAB. Tapi begitu BAB, diare, sampai harus dirawat karena full darah dan lendir sampai HB drop nih. Kalau BAB saya ada penggangguan, saya melakukan cek feses rutin dan fecal calprotectin. Apa dengan hasil fecal calprotectin yang tinggi sudah bisa menjadi diagnosis yang akurat kalau terjadi peradangan di usus besar. Obat rutin kolitis saya jenis Budenofag. Apakah obat tersebut harus diminum seumur hidup dok? Terima kasih. Panjang sekali. Yang jelas intinya dia punya IBD, sudah di kolonoskopi, IBD dan gastritis erosif ya di atas bawah semua kena. Dan ini pertanyaan adalah dengan fecal calprotectin ini bahwa sudah bisa
menjadi diagnosis yang akurat nih, dan juga Budenofag tadi harus diminum seumur hidup atau tidak? Ya, fecal calprotectin memang membantu untuk penegakan diagnostik ya. Kemudian yang jelas ini kan sudah baik, sudah ini laki-laki atau perempuan ya dok? Perempuan. Perempuan ya, sudah endoskopi, kolonoskopi sudah 5 kali, tentunya sudah ada hasil dari biopsinya. Mungkin sudah tegak karena sudah dilakukan terapi. Tegak, ya. Pertanyaan ini kalau yang fekal tadi, nomor 1 fekal untuk bisa diagnosis akurat enggak? Yang kedua kali Budenofagnya itu bisa diminum seumur hidup enggak? Ya itu harus diminum seumur hidup. Mau nggak mau kalau kayak gitu kan. Dan kalau saya kira apakah sudah ada tawaran ataupun kalau sudah ada kerusakan yang cukup parah di mukosa usus untuk dilakukan surgical therapy gitu. Ya, dipotong ya. Ya, potong. Dipotong paling nggak nanti ya. Berarti evaluasi kemarin waktu kolonoskopi saya enggak tahu juga kolonoskopi yang kelima gimana Mbak Wina? Maksudnya tambah parah atau enggak? Kalau tambah parah kan nanti kan bisa dipikirkan untuk ini ya dok ya tadi ya. Dipikirkan untuk ditindakan bedah ya. Jadi pemotongan usus ya tadi sudah sampaikan dokter Anung di depan tadi ya. Karena memang dengan pengobatan yang jangka panjang dan dengan evaluasi kolonoskopi ternyata tidak ada perubahan ya, masih tetap sama dan berefek sakit terus nanti ya. Jadi nanti Mbak Win coba nanti biar di evaluasi dokter Anung coba nanti biar perlu enggak tindakan bedah enggak ya. Terus bawahnya lagi ada Evi, ada lagi. Oh ya Madiun hadir, oke, makasih sekali dari Madiun ya, dari Instagram nih. Kurang sana Mbak. Ya, oke. Saudara Widodo 77 nih, selamat pagi dokter nih. Dok, selain IBD apakah ada penyakit autoimun yang menyerang usus nih atau pencernaan? Saya RA dan sering tidak nyaman di perut serta sering konstipasi ini. Jadi selain IBD yang nyerang usus ada enggak ini pencernaan? Ya bisa. Bagaimana yang mana pertanyaannya? Yang Surya Widodo di atas sendiri. Surya Widodo 77. Ya, selamat pagi dokter. Oh ya. Selain IBD apakah ada penyakit autoimun yang menyerang usus? Ya kalau sudah menyerang usus namanya ya IBD itu sendiri. Inflammatory bowel disease itu namanya autoimun yang menyerang usus itu namanya IBD. Gitu. Karena apalagi ada riwayat RA ya. Ya, ada dermatitis setelah tidak nyaman di perut. Nah, ini saya sarankan tetap dilakukan tindakan secara diagnostik dok. Ya untuk teropong usus itu dok. Paling enggak minimal teropong usus dulu ya. Ada masalah atau tidak. Jadi teropong usus ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang mengerikan. Itu kan kayak alat diagnostik stetoskop kalau bagi dokter di luar kalau di dalam makanya kolonoskopi. Ya kalau wanita biasanya mamografi ya. Ya itu screening sebenarnya. Kolonoskopi itu screening. Bukan hal yang sebenarnya menakutkan sekali, tidak gitu. Tapi namanya orang juga seperti itu kan, wah nanti dibius dimasuki seperti itu kan, waduh dioperasi nih namanya. Ya karena dengar dibius jadi konotasinya selalu operasi. Pasti namanya bius ini berarti tahu-tahu berarti wah kalau namanya bius berarti wah ini mesti nih operasi nih. Ya. Seperti itu ya. Jadi itu ya. Kalau usus tadi sudah disampaikan ya. Kalau pencernaan kan organ pencernaan banyak ada hati, ada ya. Jadi kalau hati nanti ada ya penyakit namanya autoimun hepatitis ya, hepatitis autoimun ya masih mungkin ya. Jadi memang tergantung, tapi kalau di usus tapi tadi namanya IBD ya betul ya. Dari Septi Haryati nih 10 nih. Dok, bagaimana cara mencegah IBD nih? Apakah bisa orang yang ada autoimun yang sudah punya gastritis kronis, MAH, GERD dan asam lambung tinggi bisa berisiko terkena IBD nih? Nah, cara mencegah gimana? Cara pencegahan itu tentunya kalau kita tahu kita sendiri punya penyakit autoimun, ya itu berarti high risk untuk terkena inflammatory bowel disease. Ya. Kemudian bagaimana mencegahnya? Mencegah ya tentu dengan pola makan kita ya dok ya. Makanan yang tinggi serat, kemudian mencegah makanan yang berlemak, susu, kemudian yang asam, ya, yang agak ekstrim gitu, ya, yang pedas-pedas, nah, itu cara pencegahannya. Kemudian
apakah bisa orang yang ada autoimun sudah punya gastritis bisa berisiko? Ya beresiko karena dia sudah Punya punya autoimun. autoimun, nah gitu. Jadi, cuman memang ini masih unknown disease. Berarti Iya. etiologi secara pastinya itu belum pasti apa gitu, masih menjadi misteri di kita. Iya, ini memang salah satu itu ya. Jadi tetap ya Mbak Septi, Haryati dan juga semua sobat muarti dan penyintas autoimun. Pokoknya intinya tetap apapun pola hidup yang baik lah ya. Ya. Pola hidup yang baik, dengan pola hidup yang baik itu ya dari aktivitasnya, kesehariannya, psikologisnya, pola makannya itu tetap dijaga dengan baik. Insya Allah sih tidak terkena IBD. Nah ini gini Dok, nah ini juga pertanyaan mungkin sebelum jawab yang lain. Ini kalau seperti ini cara dia menurun enggak nih? Ayo, ini belum ada pertanyaan nih. Menurun enggak nih kira-kira? Septi, Haryati. Nah, biasanya kan, Dok nanti kalau saya kena IBD, anak saya Ya bisa Dok. kena. Bisa banget Dok. Bisa banget ya. Iya. Nanti itu. Jadi itu Mbak Septi, Haryati, ini saya tambahkan langsung aja. Jadi salah satunya adalah gini. Kalau dari keluarga sudah ada yang mengalami IBD, ya dari keluarga, mau dari runtutan kakek, neneknya, orang tuanya, ada yang penyakit autoimun jenis yang di pencernaan, usus, berarti itu harus hati-hati, lebih hati-hati lagi, ya. Berarti harus dijaga bagaimana mencegahnya dengan tadi pola makannya, hidupnya, psikologisnya semua diatur. Karena sudah punya satu kunci keluar ya. Tadi ada beberapa kunci dan ini sudah kuncinya apa? Dari orang tua, simbahnya, pokoknya bakat itu hati-hati ya. Jadi cara paling aman ya tadi kenali dari keluarga besarnya adakah penyakit autoimun ya, itu nomor satu. Sekarang dari Kumalasari Dayu nih, Dok apa saja yang bisa meningkatkan risiko terkena IBD nih? Apa makanan juga bisa jadi pemicu nih? Apa yang bisa meningkatkan risiko? Ya tentu ini kan kayak lifestyle disease ya, penyakit gaya hidup dengan berhubungan dengan pola makan kita. Apalagi kalau sudah dasarnya awalnya gennya sudah membawa penyakit autoimun, dia akan mudah lebih terkena dibandingkan orang yang tidak membawanya. Nah, resiko makanan yang seperti saya sebutkan tadi Dok, makan yang pedas, yang berlemak, susu, gluten, kemudian stres dalam kehidupan, ya, bisa saja memicu terjadinya IBD. Tapi namanya makanan pedas kan menarik katanya. Iya, kalau Lombok mahal makanya Dok. Kalau nggak pedas gimana itu makannya? Memang ya itu termasuk budaya kita gimana? Iya, gitu. apalagi kalau perempuan kalau nggak pedas nggak nendang, nggak kurang gimana gitu. Ya. Enak di mulut tidak enak di perut namanya. Gitu ya, untuk yang Kumalasari tadi jadi risiko terkena tetap tadi sudah gaya hidup kita harus dijaga ya. Dan juga tadi sudah saya tambahkan memang ada faktor risiko dari keturunan ya, itu tetap harus jaga juga. Ini dari Mr. T tadi ya. Apakah benar dengan rutin minum asam mefenamat bisa terkena IBD Dok? Nah ini salah satu faktor risiko terkena IBD adalah penggunaan NSAID. Ini asam mefenamat kan termasuk NSAID dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi memang bisa menyebabkan resiko terkenanya IBD karena NSAID kan mensupres juga ya autoimunnya ya. Gitu. Iya, jadi salah satu memang bisa meningkatkan ya risiko untuk terkena itu bisa ya Mbak Septi. Saya kira yang penting kalau memang tidak ada indikasi ya udah usah terus minum asam mefenamat terus lah ya, ya kan? Harus dengan guiding dari dokter iya, juga. Terus kedua kali kalau maksudnya untuk sobat muarti dan penyintas autoimun kalau ada masalah kesulitan ataupun kelainan di tubuhnya dalam artian seperti ini misalnya kesakitan di daerah mana tetap dievaluasi dulu lah ya, jangan terus langsung minum obat pereda nyeri ya. Obat pereda nyeri ini memang salah satu yang bisa meningkatkan risiko untuk seseorang terkena IBD ya, apalagi sudah punya bakat juga tadi ya. Gitu ya. Terus kemudian ini sudah tadi Mahar Mamin tadi sudah dijawab ya, apa bedanya IBD dan IBS ini yang ini memang semua para medisme nih, medisme nih. Ini di sini kan dokter Anu nanti diuji. Kayak ujian. Maria Avantiana nih, dokter Anung izin bertanya nih, untuk IBD ini apakah bisa menyebabkan komplikasi nih? Kalau iya, komplikasinya apa saja nih?
Ya, karena adanya gangguan mukosa di usus, artinya mukosanya tidak halus lagi, kemudian bisa terjadi perubahan secara histologi, mukosanya jadi melentong-melentong itu, meradang ya, karena radang yang cukup lama. Nah, komplikasinya itu akibat mukosanya itu jelek ya, artinya jelek itu lama-lama bisa terjadi namanya bolong perforasi usus ya. Kemudian yang kedua fistel itu bolong tapi ada istilahnya hubungan organ satu dengan organ yang kayak dengan kandung kemih, dengan vagina, itu bisa saja terjadi seperti itu ya. Kemudian penyempitan ya, jelas karena ada peradangan di dalam, lumen usus yang harusnya standar menjadi tidak standar, jadi makanan sulit jadi untuk lewat gitu ya. Itu komplikasi yang sering terjadi pada IBD dan harus memerlukan surgical terapi ya, pentingan pembedahan gitu. Bisa mengancam kehidupan ya? Ya, bisa mengancam hidup kalau udah sampai terjadi komplikasi. Iya. Jadi hati-hati ya Mbak Maria Vantiana ya, dan juga Sobat Muardi dan penyintas autoimun, hati-hati ya. Jadi memang sesuatu ini walaupun memang ya IBD memang harus diwaspadai. Satu yang paling kelihatan tadi berat badannya turun drastis. Nah ini kalau komplikasinya yang parah tadi, bocor ususnya ini yang paling parah ya. Bocor usus, terus nanti kan kalau nggak segera tangani bisa mengancam hidup ya. Terus juga nanti fistula tadi itu adalah bolong, tapi bolong menembus ke tempat organ lain nanti kan. Itu juga harus hati-hati. Memang jangan dianggap remeh lah ya. Pokoknya kalau ini harus diobati segera mungkin, dievaluasikan dengan di kolonoskopi tadi, kemudian pengobatan teratur rutin, merubah pola hidupnya. Ya, insya Allah sih baik ya. Ini juga sama nih, apakah ini juga tadi sama nih. Apakah IBD bisa sembuhkan nih? Jika bisa sembuh, bagaimana cara pengobatannya? Ini penyakit autoimun, jadi tidak bisa sembuh. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah biar dia tidak relap, tidak terjadi lagi. Itu memang secara ngomongnya gampang ya Dok ya. Iya. Gitu. Oh begini, nggak boleh makan pedas, tapi tetap aja makin dilarang malah makin senang makan pedas ya. Iya. Ya. Sesuatu itu kalau dilarang, biasanya malah kepengen tuh, ya kan? Menarik. Jangan ke sana, malah menarik. Kenapa nggak boleh di sana ya? Jangan ambil. Ada apa? Nggak boleh makan. Kalau dulu kecil itu apa? Brutu ayam. Nanti malah jadi lupa, kan gitu. Malah kepengen akhirnya ya. Lalu kalau dibiarin malah ada. Jadi pengobatan kalau ini Mbak Septi ya, untuk penyintas autoimun semuanya. Jadi tadi sudah kita sampaikan di depan bahwasanya autoimun kan tidak ada istilah sembuh, tetapi ada remisi atau terkontrol ya. Dengan berbagai macam ya, dengan berubah pola hidup, pola makannya, aktivitasnya, psikologisnya, plus pengobatannya ya. Jadi itu semua kumulasinya ya, secara bareng-bareng nanti bisa diharapkan bisa ngontrol atau membuat remisi dari autoimunnya ya. Ririsan 45 nih. Dok, apa gastritis bisa menyebabkan gejala-gejala yang sama dengan IBD nih? Adakah perbedaan gejala khusus antara IBD gastritis? Makasih. Tadi IBD IBS, sekarang IBD gastritis. Ya kalau gastritis, namanya gastritis tentunya peradangannya hanya terlokalisir di lambung ya, gaster. Tapi berbeda tentunya dengan IBD. Kalau IBD terutama di saluran usus besar, jadi gejalanya juga akan berbeda. Kalau gastritis kan lebih ke arah nyeri di perut sebelah atas. Tapi kalau IBD itu bisa nyeri di seluruh lapangan perut, nggak nyaman. Rasa nyamannya itu bisa di seluruh lapangan perut, dan karena IBD yang dominan gejalanya adalah diare Dok. Gitu. Berbeda sekali dengan gastritis. Beda ya, beda jauh ya. Jadi memang seperti itu ya, Mbak Ririsa ya. Jadi beda ya, letaknya beda, nanti keluhan gejala juga beda ya. Terus kalau gastritis sih yang lebih sering menyebabkan kurus ya IBD. Gastritis juga jarang ya, lebih jarang sebenarnya. Jadi itu ya. Sebenarnya dari alergi imunologi untuk Solo nih, bentar dulu nih dari tadi. Selamat pagi nih yang sudah join ya dari alergi imunologi untuk Solo. Selamat pagi semuanya, silahkan bergabung. Ini tadi
Sebentar, ini sudah ada yang bertanya nih dari alergi imunologi internasional, penyintas autoimun nih. Dari Mbak Fairul Nur ya. Gimana Singapura kabarnya ya Singapura? Aman-aman. Covid gimana nih Mbak Fairul sana? Ya. Ini pertanyaan dia adalah, Dok saya mau tanya nih, jika suka mengalami sakit di bagian tengah perut nih, perut bagian tengah ya, apakah ada masalah dengan usus nih? Perut bagian tengah ya. Berarti mungkin sekitar pusar ya maksudnya ya. Kalau perut bagian tengah itu lebih dominannya adalah gastritis atau juga batu empedu, Dok. Nah, itu yang sering orang merasa itu kayak gejalanya seperti gastritis ya. Jadi nyeri-nyeri, nggak nyaman di perut. Nah, ini saya sarankan ya USG dulu kalau ada kayak gini ya. USG perut terutama, nah, nanti kita lihat. Yang kedua, kalau perlu dilakukan tindakan endoskopi untuk melihat gasternya bagaimana. Ya. Gitu. Jadi itu ya Mbak Fairul ya, tetap apapun tadi sebaiknya tetap juga ya. Nanti selain periksa dokter, nanti dokter akan menyarankan, oh ini butuh dengan pemeriksaan penunjang lain enggak, misalnya dengan USG tadi sudah sampaikan Dr. Anung ya, atau pemeriksaan lain ya, endoskopi ya. Jadi paling kan nanti kan biar dievaluasi dulu yang di tengah, yang di perut bagian tengah itu apa ya, karena ada beberapa organ tadi sudah sampaikan Dr. Anung, ada yang empedu, batu empedu masih mungkin ya, peradangan di empedu masih mungkin, antara suatu kondisi gastritis tadi masih mungkin ya. Gitu ya Mbak Fairul ya. Kemudian dari Aryani Farida nih, selamat pagi ya Mbak Aryani ya. Dok, apakah pencetus kekambuhan IBD nih? Padahal sudah jaga pola makan, sudah dijaga. Apakah stres bisa memicu kekambuhan? Nah nih. Ya, stres bisa. Namanya autoimun ya bisa saja dari stres. Kemudian walaupun sudah menjaga pola makan karena itu lifestyle ya, termasuk lifestyle disease ini. Jadi faktor-faktor lain yang meningkatkan kemungkinan terjadinya IBD bisa. Jadi tidak hanya polanya kan tidak makanan, karena memang aslinya di dalamnya sudah secara anatomis itu sudah terjadi perubahan di mukosa usus. Jadi kalau dia ada stres dikit aja sudah bisa menimbulkan rangsangan terjadinya autoimun disease. Autoimun disease ya, memang bisa sangat mungkin nih. Memang apalagi kalau suatu ya tadi, apalagi kalau memang sudah memiliki autoimun ya, autoimun itu memang semuanya sensitif ya, hatinya, perasaannya, sarafnya, ototnya, tulangnya, semua lebih sensitif ya. Maksudnya lebih perasa, lebih baperan juga. Dan akhirnya padahal kalau untuk semua jenis autoimun itu salah satu yang bisa memicu flare-nya adalah stres ya, stres. Makanya sering saya sampaikan Dr. Anung itu adalah berbahagialah hindari stres. Itu yang terpenting juga, karena begitu seorang penyintas autoimun dengan dia ada masalah, stres dan sebagainya, pasti flare-nya macam-macam. Kalau yang IBD pasti flare-nya tadi perutnya jadi sangat sakit, kemudian BAB-nya juga keluar lendir darah lagi ya, nafsu makan juga susah, segala macam ya. Jadi itu ya, gitu ya. Ya terima kasih nih dari Dr. Agus nih, Dr. Agus THT ya dari Purwokerto. Selamat pagi ya, selamat pagi udah ikut join ya. Dr. Tatar Sumanjar ya, selamat pagi Dr. Tatar ya. Terima kasih sudah ikut join di acara ini. Dan juga ini tadi dari pertanyaan lain ya, mungkin dari lupa tadi. Dan juga yang semua yang sudah bergabung ya. Ini dari Winarsi ya, dari FB-nya Muardini. Hasil kolonoskopi tadi, hasil kolonoskopi terakhir ada mukosa hiperemis yang sudah rapuh nih di beberapa tempat, Dok. Dan terdapat perubahan struktur mukosa. Ini, jadi tadi yang ini, yang apa, 5 kali kolonoskopi tadi. Dok, saya juga mengalami ISK yang berulang, Dok. Apa itu ada kemungkinan salah satu komplikasi dari IBD yang sudah kronis ini? Ya. Ya, kalau dilihat dari hasil kolonoskopi, tapi kok tidak menyatakan hasil biopsinya apa ya, Dok ya? Iya ini. Kemudian terdapat, ya ini memang harus, kayaknya memang sudah ke arah IBD nih, Mbak ini. Kemudian saya sudah mengalami SK berulang kali. Nah, itu harus diperiksa secara urinalisa apakah ada feses ya. Mungkin ada, kalau sudah ada feses kan berarti sudah ada
komplikasi fistulnya ya. Karena jadi udah hubungan antara saluran pencernaan dengan saluran kemih. Nah, itu yang harus diwaspadai. Mungkin perlu pemeriksaan penunjang yang lain ini untuk Mbak Wina Asri ya, untuk penegakan diagnostik supaya lebih tepat gitu ya. Iya. Ini Mbak Wina Asri ya. Coba nanti hasil PA-nya ya, patologi anatomi apa, nanti mungkin bisa dibawakan ke dokter Anung nanti ya, apa memang perlu dilakukan apa tindakan atau tidak ya. Jadi itu. Dan ini kalau ISK tadi juga iya sih, ya belum tentu tadi ya. Belum tentu juga bagian dari IBD ya. Ini dari Instagram, Mbak. Instagramnya nih. Dari saya Mimi 23 nih ya. Dok, tes autoimun jenis apa yang harus dilakukan untuk mengetahui adanya IBD? Ya ini pertanyaan bagus. Nah, ini tes autoimun ke dokter Agus saja ini. Iya, tadi memang gitu ya. Tadi saya Mimi ya. Jadi sebenarnya kalau untuk tes autoimun ya, untuk jenis IBD memang tidak ada penanda yang khusus ya, tidak ada penanda yang spesifik ya. Tadi sudah disampaikan dokter Anung di depan bahwasanya untuk terapi pemeriksaan baku emasnya atau gold standarnya adalah tetap dengan diteropong tadi, masukin kamera masuk dan kemudian di biopsi ya dok ya. Itu tetap adanya baku emasnya karena memang untuk penanda lab ya untuk autoimun yang IBD sih memang sampai sekarang belum ada ya yang khusus ya. Cuma nanti paling ada screening pun kan tidak serta-merta nanti terus itu mengarah ke suatu IBD. Contohnya screening apa yang dipakai tadi sudah disampaikan dokter Anu, kalau ada screening kolonoskopi bisa untuk screening ya, mamografi untuk screening. Nah ini juga ANA-IF ya, ANA-TES itu sebenarnya kan salah satu screening untuk autoimun, tetapi dia tidak bisa mewakili semuanya ya. Jadi dari 150 lebih jenis autoimun yang kita kenal itu dengan ANA-IF itu screeningnya paling cuma hanya puluhan ya, tidak bisa sampai lebih dari 100 tidak ada ya. Jadi makanya perlu pemeriksaan yang lain yang bisa menunjang ya. Yang kalau untuk IBD ya tetap apapun sampai sekarang terapi pemeriksaan baku emasnya tetap dengan teropong dan biopsi tadi, melihat kondisinya real time tadi ya. Yeah. Kayak pemilu aja real time. Yeah, real time. Gitu ya Mbak, saya Mimi ya. Terus di bawah dari Mbak Nike Puspitasari ya. Dok, maaf mau tanya ini, tapi keluar topik nih tentang usus buntu. Wah ya, tadi ada usus buntu dan usus bolong. Apa gejalanya dan apakah penanganannya harus melalui operasi ini? Gimana dok? Oh ya, ini di luar topik nih ya. Terima kasih Mbak Nike Puspitasari. Ya, gejala usus buntu yang utama adalah nyeri perut di sebelah kanan bawah ya. Kemudian biasanya disertai dengan mual, muntah sebelumnya ya. Kemudian juga panas badannya, sudah demam, berarti sudah infeksi kalau sudah ada demam. Nah, nyerinya itu kalau itu sudah pecah apalagi sudah khas, nyerinya bisa di seluruh lapangan perut. Kemudian apakah penanganannya harus melalui operasi? Nah, kalau sudah dari gejalanya kemudian pemeriksaan fisiknya sudah jelas, ini saya sarankan tetap dilakukan tindakan operasi. Karena seringkali orang minum obat membaik tapi kemudian akan timbul kembali lagi. Kayak gigi bolong ya, dikasih antibiotik, kasih anti nyeri sementara enak, tapi habis itu karena penyebabnya tidak diselesaikan dia akan timbul lagi. Nah, operasi sekarang kita ke arah minimal invasif, jadi tidak perlu dilakukan sayatan yang besar 10 cm, tidak seperti itu lagi. Jadi kita hanya melakukan sayatan 1 cm aja, lukanya kecil sehingga pasien lebih cepat pulang, lebih cepat untuk sembuh, kembali ke aktivitas normal juga lebih cepat. Gitu. Iya, sekarang lebih canggih ya. Jadi kalau zaman dulu kan harus dibuka lebar ya. Jadi orang kalau mau operasi dulu mungkin kemungkinan besar kan dok ya, takut operasi juga salahnya itu ya. Karena berarti nanti kan bedahnya panjang atau jadi kan bekasnya itu kan seumur hidup nggak kelihatan ya. Jadi takut. Ya. Bawahnya nih dari Dwi Sekarsari ya. Dok, anak saya usia 3 tahun ini mengalami radang usus dan tiap malam badannya panas nih. 3 tahun ya. Apakah demam ini memang berkaitan dengan radang ususnya? Ya.
Gimana, Dok? Ya ini radang usus pada anak. Nah, ini kok bisa? Maksudnya beliau mengatakan itu adalah radang Iya, usus. makanya tahu dari mana nih? Jangan-jangan usus buntu kan Oh, bisa saja oh karena iya. 80 3 tahun masih bisa usus buntu ya? oh bisa dok Iya. bisa. Karena 80% kasus nyeri perut pada anak adalah usus buntu. Nah itu harus di follow up lebih lanjut. Jadi jangan diobati sendiri, lebih Iya, bagus iya, bawa iya, ke iya. dokter untuk dilakukan tindakan misalnya kayak USG, abdomen kalau perlu gitu. Iya, betul nih. Betul sekali, saya juga setuju nih. Jadi Mbak Dwi Sekarsari ya. Karena kalau yang menyampaikan ini radang usus siapa ini? Memang dari pihak dokternya dan memang sudah ada pemeriksaan yang terkait untuk radang usus ada enggak ini? Yang Iya. penting itu dulu ya, Dok ya. Soalnya belum tentu juga ya, bukannya kita tapi tetap harus ada bukti bahwasanya ini memang mengalami radang usus, ya Dok. Memang terbanyak kalau anak kecil itu memang usus buntu ya? Iya paling Usus banyak buntu ya. usus buntu. Iya, dan memang secara prevalensi ataupun kemungkinan terkena itu untuk anak kecil sih IBD masih sangat jarang sekali nih. Ya memang kasusnya untuk yang IBD anak kecil kan memang sangat jarang sekali. Usianya biasanya 18 tahun ke Iya, atas sampai pasti orang 45. dewasa ya. Setahu saya seperti itu. Jadi 3 tahun hampir enggak pernah ada. Saya belum pernah ketemu ya. Mungkin ada Dokter Anu yang pernah berkecimpung di situ juga kayaknya juga belum pernah ketemu nih. Ya, dan anak jarang sekali. Ya, dari itu. Jadi gitu ya Mbak Dwi Sekarsari, nanti bisa dievaluasikan apakah ini suatu radang usus dan perlu yang anu paling gampang mungkin simpel di USG dulu ya Dok ya. Ya, USG. dulu aja paling simpel aja lah ya. Minimal kan tahu kondisi usus buntunya. Mahar Naim ya. Dok, bagaimana pencegahan IBD pada orang yang sudah terkena autoimun? Nah, iya sih, sudah. Ini pertanyaan sama yang di Iya, atas sama tadi dengan ya. Mencegahnya tentunya kita tahu bahwa kita sudah menderita autoimun, tentu resikonya lebih tinggi dibandingkan orang yang normal. Yang kedua adalah pengaturan makanan. Pola makan kita yang masuk tadi, tolong dihindari makanan yang pedas, yang asam, kemudian berlemak, gluten, ya. Jadi dan tentu menghindari faktor stres. Tapi kalau orang hidup kok nggak stres ya, nggak lucu ya Dok ya. Ya memang tapi mengatur stresnya itu sendiri. Nah itu yang penting. Jadi memang tetap memang harus ada stres sebenarnya. Memang itu memang ujian sih, ujian memang dari sana. Dan itu ujian itu kan banyak untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita jadi lebih banyak untuk berpikir ya. Kalau nggak ada stres kan malas akhirnya, nggak maju ya Dok. Jadi seperti itu ya, dari Mahar Naim ya. Dan tadi masalah yang di atas ini terkait masalah stres tadi Mbak Riani ya, tadi stres juga. Tetapi apapun yang paling bagus adalah mengelola stres ya, mengelola masalah itu bagaimana dikendalikan biar dia tidak memunculkan stresor kita itu jadi tambah parah lah ya. Yang penting itu. Dong, ini yang mungkin untuk yang terakhir ini gini. Kalau memang dengan IBD ini dia bisa aktivitas normal enggak? Maksudnya kan orang, wah Dok saya punya autoimun ya, apalagi IBD ini berarti saya enggak bisa kerja nih. Enggak bisa, gimana? Ini yang penting ya. Ini mungkin yang belum ditanyakan. Apakah orang dengan IBD itu bisa aktifnya? Ya tentunya bisa banget. Ya, dia mengatur dia sendiri kan. Dia mengatur diri sendiri gimana pola makan dia yang sehat, kemudian pola hidup yang tidak stressful. Walaupun dengan pekerjaan itu stres, tapi kalau pemikiran kita seger kan nggak jadi stres. Karena stres itu bisa berakibat positif dan negatif. Kalau negatifnya ya kena penyakitnya, tapi kalau bisa mengatur secara positif tentu kinerja kerjanya juga akan lebih bagus gitu aja. Iya, jadi itu ya, sobat muati penyintas autoimun ya. Jadi memang apapun dengan autoimun kita jangan jadi penghalang ya. Kita masih bisa berkarya, bekerja ya dengan berupaya untuk ya malah dengan bekerja berkarya itu malah membuat tubuh jadi lebih senang ya, dengan enjoy senang itu malah membuat penyakit autoimunnya jadi stabil nantinya ya. Kalau adanya cuma cemas terus kemerungsung terus emosian terus ya malah tambah susah. Jadi nanti malah flare. Sekali flare kan sulit sekali untuk ya tangani. Jadi itu ya untuk yang sobat muati penyintas autoimun. Ya terasa memang udah mau 1 jam nih. Ternyata kalau bulan puasa ya juga capek ngos-ngosan. Dan kita memang ini ya Dokter Anung, kita memiliki grup komunitas autoimun ya. Jadi untuk yang sobat muardi dan penyintas autoimun yang belum ikut di
komunitas autoimun, silahkan dicatat ya nomor WhatsApp-nya ya. 0852-8206-2239 ya. Saya ulangi ini khusus yang bagi penyintas autoimun saja yang boleh ikut. 0852-8206-2239 dan live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muhammadi, dan silakan nanti setelah dilihat itu bisa di like, komen ya, dan juga nanti bisa di share ya, karena insya Allah di acara Sahih Kopi Hangat ini tidak ada hoax ya, tidak hoax, karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya ya. Untuk pada pagi hari ini ada di Dr. Anung dari bagian spesialis bedah digestif ya. Dan karena memang tidak terasa nih dok, sudah 1 jam ya. Ini mungkin ada pesan terakhir dari Dr. Anung untuk yang Sobat Muhammadi maupun penyintas autoimun terkait masalah IBD ini. Silahkan dok. Terima kasih. Untuk Sobat Muhammadi dan para penyintas autoimun, memang IBD ini berkaitan sekali dengan stressful, dengan pola pemikiran kita, pola hidup kita. Jadi biasakan hidup yang sehat, makanan yang sehat, dan tetap olahraga dan tetap semangat. Itu aja dok. Terima kasih. Ya, semangat. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih sekali Dr. Anung ya. Sobat Muhammadi dan penyintas autoimun sekalian, terima kasih sekali ya. Jadi tetap apapun di era pandemi COVID ini, walaupun memang secara statistik memang sudah sangat turun sekali drastis ya, tetapi apapun tetap kita harus jaga kondisi, jaga semuanya ya, diri kita, keluarga kita, dan semuanya ya, karena memang COVID-19 masih ada. Vaksinasi silahkan tetap booster ya, dijalankan. Dan sekali lagi terima kasih Dr. Anung atas kehadirannya, dan juga terima kasih semuanya Sobat Muhammadi, penyintas autoimun sekalian. Insya Allah kita nanti akan bertemu kembali ya di acara Secangkir Kopi Hangat ya, bersama saya Dr. Agus Kuswanto di lain waktu di jam setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 dengan topik yang bermakin ragam, dan nanti kita menghadirkan juga narasumber yang sangat luar biasa, dan kapan-kapan kita akan menghadirkan lagi Dr. Anung lagi ya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi, kita cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Semangat.